Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, semoga kasihnya selalu menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Renungan kita hari ini Jumat 3 November 2023 dengan judul Yesus membawa kabar sukacita dari satu tempat ke tempat lain. Ayatnya di dalam Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kristus bisa saja menduduki tempat tertinggi di kalangan para guru bangsa Yahudi, namun ia lebih suka memilih untuk membawa Injil kepada orang miskin. Ia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga mereka yang berada di jalan-jalan raya dan di lorong-lorong bisa mendengar firman kebenaran itu. Di tepi laut, di kaki gunung, di jalan-jalan kota besar, di rumah ibadah, suaranya terdengar menjelaskan kitab suci. Sering ia mengajar di halaman luar bait suci agar orang-orang kafir boleh mendengar suaranya. Yesus memperhatikan perubahan wajah pendengar-pendengarnya, wajah yang menyatakan perhatian dan kesukaan, memberikan padanya suatu kepuasan hati yang besar. Bila mana anak panah kebenaran menembusi jiwa, memecahkan segala rintangan cinta diri dan mengadakan penyesalan. Dan akhir perasaan syukur, juru selamat digembirakan hatinya. Apabila matanya memandang seluruh pendengarnya dan ia mengenal wajah yang pernah dilihatnya dulu, wajahnya pun bersinar kegirangan. Ia melihat bahwa di antara mereka terdapatlah rakyat yang diharapkan bagi kerajaannya. Apabila kebenaran dengan jelas diutarakan, menyentuh beberapa ilah yang dipelihara dalam hati, ia memperhatikan perubahan wajah, rupa, dan sikap yang dingin yang menyatakan bahwa terang itu tidak mendapat sambutan. Apabila ia melihat orang banyak menolak pekabaran damai itu, sakitlah hatinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kembali hari ini kita mendapatkan poin-poin yang penting lewat renungan kita ini. Yesus membawa kabar sukacita dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam pelayanannya, dia menjangkau semua kalangan, baik orang-orang yang susah, bahkan orang-orang yang senang. Demikian juga orang-orang yang miskin, juga orang-orang yang kaya. Tuhan memperhatikan segala sesuatunya. Dan dalam segala apapun yang mereka miliki, dalam situasi yang mereka alami, Tuhan inginkan mereka tetap dapat menerima Kristus dan menerima keselamatan. Lebih lagi, dalam semua yang mereka nikmati, semua itu dapat diberikan, dipersembahkan menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Saudaraku, pengenalan terhadap Kristus yang sesungguhnya adalah merupakan sukacita. Bagaimana anak-anak Tuhan yang memandang kepadanya pada saat mendengarkan akan pekabaran yang disampaikan, itu mengubahkan wajah mereka sehingga terpancarlah rasa sukacita. Bagaimana dengan kita di akhir zaman ini? Kita tentu dapat merasakan hal yang sama dengan kita membaca firman Tuhan dan juga meresapinya, dan kita akan merasakan bagaimana hadirat Tuhan yang dekat dengan kita yang akan mengubahkan suasana hati kita untuk dapat memperoleh kedamaian di dalam Tuhan. Semoga di akhir zaman ini dalam berbagai problema, kesulitan, kesusahan yang akan kita hadapi, kita tetap mendapatkan sukacita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bersemayam di tahta kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk pekabaran yang indah menjadi bagian kami hari ini, yang mempersiapkan kami untuk sedia dan siap dalam menghadapi berbagai rintangan, tantangan yang ada di hadapan kami. Tuhan, terima kasih pengorbanan Kristus menjadi bagian kami, menjadi satu jaminan ya Bapa, bahwa kami akan memperoleh kekuatan dan juga keselamatan. Tuhan, biarlah Engkau memberkati dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang akan melingkupi kami Bapa, kuatkan dan teguhkan, berikanlah keselamatan. Demikian juga dalam usaha tangan pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu, bukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Ya Tuhan, memberkati juga umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit ya Bapa, dalam segala kelemahan dan juga pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan dan
pemulihan menjadi bagian mereka. Ya Bapa, berdoa juga bagi anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang memerlukan, yang membutuhkan dalam kehidupan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberikan segenap berkat, kecukupan, kelimpahan, dan juga Bapa, supaya melalui semua itu mereka tetap mengenal dan mendekatkan diri kepadamu saja. Mendoakan juga bagi bangsa dan negara kami di saat sekarang ini, Tuhan yang akan turut campur Bapa, supaya tercipta kedamaian, dan melalui kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi para pimpinan dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Lebih lagi harapan kami tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memperoleh kebebasan untuk dapat memuji memuliakan Engkau dan menyebarluaskan akan kabar keselamatan ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segenap berkat-Mu menjadi bagian kami hari ini. Mengampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.